Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan tentu saja terima kasih kepada Pak Dekan Sekolah Pasca Sarjana Unpad atas undangannya yang telah beliau berikan untuk mengisi sharing sebenarnya tentang keilmuan yang saya dalami saat ini. Gitu. Nama saya Kindi Farabi dari Departemen Kimia FMIPA Unpad. Kebetulan sekarang saya mengajar sebagai dosen HQT dari FMIPA Unpad semenjak tahun 2021 kemarin. Oke, kita mulai saja kuliahnya. Untuk paparan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang keilmuan yang saya peroleh selama saya kuliah dan selama saya melakukan riset tentang elusidasi struktur serta peranannya dalam penemuan kandidat obat baru di alam. Elusidasi struktur ini merupakan salah satu bidang kajian di dalam kimia organik bahan alam dan sintesis yang menjadi kunci dalam beberapa penemuan senyawa obat baru. Oke, sebelum saya memulai kuliah saya hari ini ya tentang pemaparan yang akan saya paparkan, saya akan perkenalkan diri dulu. Jadi saya Kindi Farabi ya, mendapatkan gelar PhD dari Osaka University sekitar 2 tahun yang lalu, dan bidang kajian keilmuan saya yaitu kimia bahan alam, kimia organik sintesis, serta elusidasi strukturnya. Tentunya saja penetapan struktur kimia dari kedua bidang ini. Selanjutnya adalah sitotoksisitas dari senyawa hasil isolasi ataupun hasil sintesis begitu, serta mekanisme dari senyawa bioaktif tersebut. Gitu. Selanjutnya adalah, nah kurang lebih ini adalah bahasan yang akan dikemukakan pada hari ini. Semoga semuanya bisa memahami ya. Jadi sharing kita kali ini lebih tidak terlalu mendalam, tapi mudah-mudahan bisa membuka wawasan keilmuan ya, khususnya di dalam kimia organik ini. Nah, jadi yang pertama saya akan paparkan bagaimana senyawa obat itu bisa diperoleh di alam serta negara Indonesia sebagai sumber potensi yang sangat besar dalam penemuan senyawa-senyawa obat tersebut. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita memperoleh senyawa-senyawa aktif tersebut sebagai kandidat suatu obat. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menetapkan struktur senyawa alam tersebut. Ya, karena kan di alam itu senyawanya ada ribuan bahkan jutaan ya. Jadinya sangat penting bagi kita dalam menetapkan strukturnya secara benar begitu. Dan yang terakhir adalah tantangan-tantangan untuk kedepannya dalam bidang kajian saya berikut ini, serta mungkin keterkaitan ya antara bidang keilmuan ini yang saya tekuni dengan bidang-bidang lain. Siapa tahu nanti kedepannya akan ada membuka peluang kerjasama lebih luas begitu. Oke. Untuk bahasan yang pertama, kita mengetahui bahwa fakta di lapangan bahwa sekitar seperempat dari obatan yang telah disetujui oleh asosiasi farmasi dari Amerika dan Eropa ini berasal dari tanaman, begitu. Serta contohnya adalah paklitaxel dan morfin ya, yang langsung diisolasi dari tanaman. Dan ini contohnya paklitaxel, dan ini adalah senyawa kimianya begitu kompleks ya, dan ia telah dipasarkan secara komersil. Selanjutnya adalah artemisinin yang berasal dari Artemisia annua, suatu tanaman yang berasal dari Tiongkok ya, dikenal sebagai TCM atau Traditional Chinese Medicine, namun juga ia ternyata mengandung senyawa yang sangat aktif terhadap malaria kalau artemisinin. Penemunya sendiri itu mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang kedokteran pada tahun 2015. Karena berkat temuannya ini, jutaan nyawa berhasil diselamatkan dari kematian akibat malaria.
Selanjutnya penemuan yang tidak kalah penting adalah sebelum Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1930-an berhasil ditemukan suatu senyawa yang disebut penisilin yang berasal dari beberapa jenis jamur genus Penicillium. Salah satunya adalah Penicillium chrysogenum gitu. Sehingga penemuan-penemuan obat yang berasal dari alam ini sangat penting adanya, di mana kita sendiri tentu saja memanfaatkan alam itu nomor satu ya, sebelum kita ke obat-obatan yang bersifat sintetik gitu. Nah, secara tradisional sebenarnya ekstrak tanaman itu telah digunakan selama ribuan tahun ya. Utamanya berdasarkan kombinasi begitu dari beberapa ekstrak yang berbeda. Jadi ekstrak ada yang dari hewan, ada yang dari tanaman, itu dikombinasikan dengan kadar tertentu, itu ternyata menimbulkan efek farmakologi yang tertentu. Itu baru pengetahuan tradisional gitu. Dan Indonesia itu sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam penemuan-penemuan obat. Kita fokuskan kepada tanaman endemik Indonesia. Ya, tanaman endemik Indonesia merupakan tanaman yang hanya ditemukan di Indonesia atau Kepulauan Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara tropis dengan beragam vegetasi ya, yang paling besar adalah vegetasi hutan hujan tropis tentunya. Dan ini salah satu contoh, ini saya ambil salah satu contoh ya, ada suatu tanaman duku yang biasa kita temukan sehari-hari, ternyata biji dan ekstrak biji dan kulit batangnya itu biasa kalau kita makan kan terasa pahit ya kalau bijinya itu termakan. Dia itu ternyata mengandung senyawa-senyawa insektisida yang sangat potensial. Gitu. Nah ini salah satu contoh penggunaan tanaman di Indonesia. Sekitar 30.000 spesies tanaman itu ada di Indonesia, namun hanya sekitar 9.600 yang baru dieksplorasi begitu. Sehingga dibutuhkan atensi atau perhatian yang lebih mendalam atas sumber daya alam yang begitu melimpah ini. Oke, nah lalu tadi dari sumber daya alam yang melimpah itu bagaimana kita mengambilnya hingga akhirnya ia bermanfaat bagi manusia. Ya, penggunaan ekstrak telah dilakukan selama ribuan tahun, namun tentu saja kita ingin mendapatkan hasil yang lebih dominan begitu, atau yang lebih aktif dibandingkan ekstrak. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan proses isolasi senyawa. Oke, dan ini adalah beberapa tahapan yang bisa saya sharing ya, dan saya sarikan gitu dari beberapa banyak sekali tahapan hingga diperoleh senyawa yang aktif. Yang pertama adalah kita harus menseleksi tanaman obat yang bersifat medis ya. Bukan hanya pada tanaman, tapi juga pada contohnya adalah jamur ya. Sekarang kan bisa diidentifikasi beberapa jenis jamur, DNA-nya bisa kita ekstraksi lalu diidentifikasi. Jamur juga banyak yang memiliki potensi yang besar ya. Nah, seleksi dari tanaman obat ini sangat penting dan biasanya itu berangkat dari kajian etnobotani dan etnofarmakologi. Nah, jadi secara etnik gitu. Jadi secara tradisional dilaporkan bahwa tanaman tersebut memiliki khasiat tertentu. Nah, dari situ dari kajian tersebut kita bisa mengambil kesimpulan kalau di dalamnya terdapat senyawa yang aktif. Atau yang kedua, kalau tanaman kita tidak baru, bisa juga berdasarkan laporan dari penelitian terdahulu. Ya, nah penelitian terdahulu itu bisa dari kajian literaturnya, dampak farmakologinya dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, setelah tanaman tersebut diidentifikasi, maka dibutuhkan pengumpulan dari sampel tanaman. Nah, di sini kita harus cermat memilih bagian tanaman mana yang mesti diambil. Ya. Contohnya kunyit, yang aktif adalah bagian rimpangnya atau akar ya di bawah tanahnya. Kalau di beberapa tanaman itu bagian kulit batangnya
Jadi biasa kalau masyarakat tradisional itu direbus ya, lalu diambil air rebusannya, disaring gitu. Beberapa juga ada yang menunjukkan keaktifan dari buah dan bunganya. Buah contohnya mahkota dewa ya. Mahkota dewa kan buahnya yang diambil dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah setelah memilih bagian tanaman mana yang kira-kira akan menghasilkan senyawa paling aktif, dilakukan proses pengeringan sampel. Nah, pengeringan sampel ini penting di suhu kamar untuk mencegah terjadinya degradasi dari senyawa-senyawa yang kita inginkan. Kan tujuan kita mengambil banyak senyawa dari sini ya. Selanjutnya adalah kita ekstrak tanaman tersebut. Nah, di sini saya singkat ya karena metode ekstraksi itu banyak sekali, namun yang paling umum ada beberapa, yaitu adalah dengan cara maserasi atau perendaman ya. Jadi ekstrak itu kita rendam. Biasanya di laboratorium kita menggunakan etanol atau metanol ya, kalau farmasi biasanya menggunakannya etanol. Selanjutnya diekstraksi dan difraksinasi, artinya kita sederhanakan ekstraknya. Jadi sebelumnya hanya ekstrak tunggal, disederhanakan jadi beberapa ekstrak, kita bagi-bagi dengan cara ekstraksi. Ini kan ada 2 fase ya, jadi dia terpisah. Atau bisa dengan sokletasi. Nah, di sini sampelnya langsung disimpan, lalu disoklet atau pelarutnya dididihkan, lalu pelarut yang mendidih tersebut akan mengekstrak sampel yang kita inginkan. Gitu. Setelah proses vaksinasi dan proses pemurnian yang panjang ya tahapannya, lalu ditetapkanlah struktur kimia senyawanya. Misal kita dapat suatu kristal dari kencur misalnya ya. Nah, kristal tersebut tidak bisa kita lihat langsung di dalam atau di atas mikroskop gitu ya, bagaimana struktur kimianya. Oleh karena itu kita membutuhkan suatu metode yang khusus yang nanti akan saya bahas tentang bagaimana cara dalam menentukan struktur kimia tersebut gitu. Oke, dan cara yang paling umum yaitu ada 3 cara, yaitu cara fisik, cara kimia ya, serta dengan cara spektroskopi. Ini yang paling modern ya, yang akan kita jelaskan lebih rinci nanti di depan. Nah, setelah struktur kimia tersebut ditentukan, barulah tahap terakhir adalah mengevaluasi senyawa yang kita peroleh tersebut. Apakah senyawa tersebut aktif atau tidak ya. Ini contohnya saya ambil ilustrasi tentang pencarian senyawa anti kanker. Oke. Jadi senyawa yang telah diisolasi itu diencerkan dengan beberapa variasi konsentrasi, selanjutnya dimasukkan ke dalam suatu tube ya atau well di sini, sumur ya, lalu dilakukan proses pengukuran di sini, di mana dilihat dari perubahan warnanya gitu. Selanjutnya dari sekian banyak senyawa tersebut kita seleksi yang mana yang paling potensial gitu. Jadi ini kajiannya disebut sebagai struktur activity relationship. Jadi bagaimana hubungan antara struktur kimia dengan aktivitasnya. Nah, struktur kimia itu dari mana kita dapatnya? Nah, dari elusidasi struktur ini yang akan jadi bahasan utama saya pada kali ini gitu. Selanjutnya sebenarnya masih ada satu tahapan lagi di bawah ini dan masih banyak ya. Tahapan yang selanjutnya adalah proses sintesis baik derivat atau sintesis total. Nah, kalau kita sudah mengetahui strukturnya secara benar, sintesis tersebut itu akan dengan mudah kita lakukan ya, diperbanyak begitu senyawanya. Karena biasanya dari sampel tanaman yang besar ini senyawa aktifnya mungkin hanya sedikit. Kadang di bawah 10 mg begitu, sehingga dibutuhkan metode yang pas untuk memperbanyak senyawa-senyawa tersebut. Oke. Sekarang kita masuk ke bahasan utama, yaitu tentang elusidasi struktur dari senyawa aktif tersebut ya. Ilmu kimia itu secara umum mempelajari tentang sifat, komposisi, serta struktur dari unsur dan senyawa. Nah, ini kimia secara umum ya, kajian lingkup ilmu kimia. Sejak pertama kali kimia ini dilakukan ya, sekitar awal Masehi di zaman Yunani kuno gitu, ilmuwan ini sangat
susah ya atau challenging gitu dalam menentukan struktur kimia. Karena kan dulu masih sangat keterbatasan alat ya, namun sekarang kan sudah berbeda gitu. Dan kegiatan menentukan struktur kimia ini merupakan salah satu kegiatan dari kemis atau kimiawan sejak awal-awal kemunculan ilmu kimia gitu. Nah, struktur elusidasi struktur atau penentuan dari struktur molekul dari suatu senyawa ya, utamanya senyawa organik yang saya akan bahas pada pertemuan kali ini adalah suatu proses dalam menentukan struktur kimia dari senyawa. Dan ia ini melibatkan, ini teknik paling modern ya, melibatkan nuclear magnetic resonance atau NMR spektroskopi dan beberapa karakteristik lain yang menunjang. Nah, di sini bisa kita lihat kalau NMR ini merupakan yang paling penting dalam menentukan struktur kimia. Sedangkan teknik lain itu hanya sebagai penunjang sebenarnya. Ya, karena informasi yang diperoleh dari NMR ini akan sangat banyak sekali. Nanti akan kita urai satu-satu ya. Karakterisasi lain itu termasuk spektroskopi massa, spektroskopi inframerah, dan single crystal X-ray kristalografi ya. Gitu. Nah, fungsi dari elusidasi struktur itu sendiri itu yang paling utama itu ada 3. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi senyawa yang telah diketahui. Biasanya dalam industri farmasi, untuk mensintesis obat, ada beberapa tahapan yang sangat riskan gitu, misal akan terbentuk suatu campuran ya, campuran senyawa, sehingga perlu dibutuhkan proses elusidasi struktur yang sangat detail begitu untuk mengetahui senyawa tersebut. Dan dalam kaitannya mengidentifikasi senyawa yang telah diketahui, itu dilakukan perbandingan dengan literatur. Oke, karena kan ini senyawanya sudah diketahui ya, gitu. Nah, yang kedua adalah senyawa yang belum diketahui. Oke, nah senyawa yang belum diketahui ini atau senyawa baru kita menyebutnya itu kehadirannya belum diketahui, ya. Baru misalnya ketika kita mengisolasi, lalu kita bandingkan dengan literatur, ternyata tidak ada yang cocok. Nah, berarti kita ambil kesimpulan kalau senyawa kita adalah senyawa yang baru. Ada beberapa tahapan untuk menetapkan suatu kebaruan dari suatu senyawa, jadi tidak sembarangan gitu ya. Oke, nah selanjutnya adalah setelah dari senyawa baru ini berhasil diidentifikasi atau ditetapkan strukturnya ya, selanjutnya adalah mensintesis senyawa tersebut ya. Balik lagi ke yang pertama. Jadi ini sebenarnya alurnya itu melingkar gitu ya. Balik lagi ke pertama, nanti hasil sintesisnya itu kita elusidasi struktur hingga diperoleh senyawa yang persis ingin kita sintesis. Gitu. Nah, sedikit informasi tentang bagaimana pada masa lalu, suatu struktur senyawa itu diketahui. Kalau sekarang, dengan menggunakan peralatan yang canggih, itu mungkin 1 minggu suatu struktur kimia senyawa itu bisa diperoleh ya, paling lama 1 minggu gitu. Namun pada masa lalu, seperti yang ada di sini, yang saya tampilkan ini, pada masa lalu, nah, ini contohnya ya. Penetapan struktur itu bisa menjadi sangat rumit. Oke. Jadi saya cerita sedikit, di sini ada senyawa yang namanya zingiberin, dia diisolasi dari ginger atau jahe ya, merupakan komponen utama dari jahe. Aromanya ya, aromanya itu khas tuh datang dari zingiberin. Nah, senyawa ini pertama kali diisolasi tahun 1880. Namun strukturnya itu baru diketahui pada tahun 1929. Jadi sekitar 50 tahun dibutuhkan ya untuk mengetahui strukturnya. Itu pun tidak komplit ini. Ya, karena ternyata baru tahun 1950-an itu berhasil ditetapkan struktur 3 dimensinya. Ya, artinya stereokimianya dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan waktu 50 tahun dan jumlah massa yang sangat besar untuk menentukan struktur senyawa zingiberin. Nah, ini saya sedikit cerita ya bagaimana tahapan penentuan struktur di masa lalu dengan reaksi kimia.
yang mungkin dilakukan sekarang, mungkin juga tidak ya, tahapan ini bisa dilewat atau tidak. Nah, ini struktur zingiberan ini telah saya tuliskan ya, telah diketahui gitu. Yang pertama menetapkan gugus fungsinya dulu. Di sini ada ikatan rangkap, 2, ada 3 ya. Nah, di sini dilakukan proses hidrogenasi hingga diperoleh suatu senyawa yang tidak memiliki ikatan rangkap. Oke, yang bawah itu. Lalu selanjutnya proses hidrogenasi total dan yang selanjutnya adalah yang parsialnya. Nah, sebagian di hidrogenasi dengan natrium dalam etanol, KMNO4 dan seterusnya. Selanjutnya dioksidasi dan dipecah molekulnya menjadi molekul yang telah diketahui pada masa itu. Nah, pada masa itu telah diketahui molekul aseton, molekul COOH, ini ada 2 ya, dan seterusnya. Lalu molekul yang telah diketahui strukturnya yaitu bisabolen dengan zingiberan ini dibandingkan ternyata menghasilkan hasil reaksi kimia yang sama. Nah, ini menarik ini. Ini menunjukkan kalau keduanya memiliki kerangka yang sama. Namun gugus fungsinya ini berbeda. Oke. Nah, penetapan kerangka juga bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan reaksi Diels-Alder. Di sini reaksinya tergolong baru pada tahun 50-an ya. Di sini berhasil menetapkan struktur 3 dimensinya dengan retro Diels-Alder ya, dengan reaksi pirolisis hingga diperoleh pecahan-pecahannya. Cukup rumit ya, kalau masa lalu ini kita harus mereaksikan. Dan satu tahapan reaksi ini membutuhkan setidaknya jumlah massa sampai 1 gram ya. Oke, untuk tiap-tiap reaksi tersebut, sehingga karena zingiberan ini sangat melimpah di dalam jahe, nah reaksi ini akan mudah tentu saja. Namun kalau kita berbicara dengan senyawa aktif yang jumlahnya itu mungkin di bawah 10 mg ya, sangat sedikit, proses ini hampir mustahil dilakukan. Mungkin hanya 1 reaksi saja yang bisa dilakukan ya, atau 2 paling banyak gitu. Sehingga ini sangat memakan waktu ya, sangat tidak efektif. Dan di masa ini tahun 1900 pertengahan 1880-an ini sebenarnya zaman keemasan dalam penemuan senyawa aktif ya. Ini banyak sekali di tahun 1850 sampai 1900 itu ditemukan ribuan senyawa aktif. Namun sayangnya senyawa tersebut tidak bisa ditentukan strukturnya hingga setidaknya 50 atau 70 tahun ke depan. Sangat sulit ya, sangat sayang sekali. Nah, oke, di tahun 1991-an, problem yang sangat besar ini dapat dipecahkan dengan penemuan NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Jadi penemuan ini sangat merubah segalanya gitu dalam bidang farmasi dan bidang kimia dan kesehatan tentunya. Karena kelebihan NMR ini dibandingkan dengan cara yang telah dibahas tadi, itu ialah ternyata alat ini tidak mendegradasi senyawa ya, gitu. Baik pelarutnya atau memang alat yang digunakan. Dan preparasinya itu sangat sederhana, hanya dilarutkan lalu dimasukkan ke dalam suatu tabung, cukup gitu ya. Dan dia menggunakan suhu ruang sehingga dalam penetapannya senyawa-senyawa yang sangat tidak stabil itu bisa diukur spektrumnya. Yang keempat adalah cepat. Begitu. Kecepatan dalam analisisnya ini sangat luar biasa ya. Untuk mendapatkan data satu senyawa yang tidak diketahui saja, untuk hidrogen misalnya itu 10 menit cukup untuk kita mengetahuinya. Jadi sangat cepat begitu. Nah, ini yang lebih modern ya. Jadi sekarang sudah dikembangkan library atau di beberapa kajian senyawa, misalnya senyawa yang diisolasi dari jamur itu ada library-nya, dari tanaman genus tertentu dia sudah ada library-nya atau pustaka senyawanya, di mana di dalamnya itu terdapat kumpulan spektrum sehingga dapat kita bandingkan dengan yang kita peroleh gitu. Selanjutnya adalah menggunakan jumlah sampel yang sedikit tentu saja, dari kurang dari 5 mg, bahkan di beberapa tempat 0,5 mg pun masih bisa diukur
spektrumnya. Selanjutnya adalah kesimpulannya adalah NMR ini sangat mudah diidentifikasi gitu. Nah, ini adalah founding fathers gitu ya dalam penemuan-penemuan NMR dan semuanya tentu saja diganjar oleh penghargaan Nobel karena penemuannya ini sangat bermanfaat. Oke. Nah, secara umum berikut adalah metode-metode dalam elusidasi struktur. Ini yang paling umum itu 4 ini ya. Jadi nanti ada beberapa alat atau instrumen tertentu yang ditambahkan kalau keempat ini itu gagal dalam menentukan struktur gitu. Nah, ini yang keempat yang paling umum. Yang pertama adalah yang paling sederhana, itu ultraviolet spectrophotometry ya. Di sini alatnya sederhana gitu bentuknya, tinggal masukkan sampel ke dalam alatnya. Yang kedua adalah spektrometer inframerah yang ini. Yang ketiga adalah yang paling powerful tadi, yaitu nuclear magnetic resonance atau NMR. Dan yang terakhir adalah spektrometri massa. Tiap-tiap instrumen ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Dan semuanya itu saling melengkapi dalam penentuan atau penetapan struktur kimia. Oke. Kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah spektrofotometri ultraviolet. Di sini fungsinya adalah untuk melihat apakah ada ikatan rangkap terkonjugasi atau tidak. Karena senyawa organik itu kan terdiri dari karbon ya, dan karbon itu kan contohnya senyawa ini itu memiliki banyak gugus fungsi, bisa bentuknya ikatan rangkap, atau contohnya di sini ya pada senyawa metanol ada pasangan elektron bebas. Dia ini akan menyebabkan serapan terhadap radiasi gelombang elektromagnetik pada spektrum UV gitu. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya, di mana suatu senyawa yang berbeda akan menunjukkan spektrum UV yang berbeda pula. Jadi yang pertama ada beta karoten, lalu yang kedua adalah astaxanthin ya, yang B ini, dan yang ketiga adalah likopen. Oke, di sini strukturnya berbeda sedikit ya. Kurang lebih jumlah karbonnya sama, hanya strukturnya saja gugus fungsinya. Dari sini ke sini ada karbonil ya, yang B, struktur B, lalu yang struktur C ini cincinnya terbuka. Nah, di situ nanti akan menunjukkan serapan yang berbeda. Apabila terlihat di layar itu akan menunjukkan geseran yang signifikan, puncak maksimumnya. Oke. Selanjutnya adalah spektroskopi massa. Di sini secara umum sampel yang kita peroleh dari alam, misalnya bentuknya serbuk putih ya, kita larutkan, lalu disemprot di sini. Setelah disemprot, kita fragmentasi atau pecah molekulnya itu menjadi fragmen-fragmen, lalu diakselerasi dan diseleksi oleh medan magnet. Gitu. Nah, hasil seleksinya itu akan terdeteksi dalam detektor. Dan MS ini fungsinya itu adalah untuk menentukan berat molekul dari suatu sampel. Ya, di sini adalah contoh senyawa spektrum massa dari senyawa butanal. Di sini ada 3 karbon CH3, CH2, CH2, lalu ada 1 gugus fungsi aldehid ya. Nah, tiap-tiap fragmen ini menunjukkan struktur yang bertanggung jawabnya. Nah, contohnya ini yang paling kanan itu ya, M+ itu 72, itu bertanggung jawab terhadap struktur total dari butanal. Lalu yang lebih kecil dari 72 itu 57, C3H5O, di situ ya terlihat itu menunjukkan fragmen yang kehilangan 1 karbon ya. Lalu yang kehilangan aldehid juga ada yang fragmen 41 dan seterusnya gitu. Nah, di sini kan terlihat kita punya fragmen-fragmen ya. Jadi strukturnya itu bisa ditetapkan dengan menggabungkan ini fragmennya. Jadi seperti puzzle gitu. Satu fragmen digabungkan ke fragmen-fragmen lain hingga membentuk serangkaian senyawa. Namun kekurangannya adalah kalau untuk senyawa yang rumit dan senyawa yang gugus fungsinya banyak, misalnya OH-nya ada 5, ada 10 ya, itu sangat sulit diidentifikasi yang mana fragmen yang bertanggung jawab terhadap struktur tersebut. Sehingga diperlukan metode spektroskopi yang lain yang lebih
canggih gitu daripada spektroskopi massa. Oke. Nah, selanjutnya adalah spektrometri inframerah, di mana informasi yang kita dapatkan di sini adalah gugus fungsi. Oke. Yang paling khas biasanya kalau saya membaca struktur spektrum senyawa ya, adalah di daerah 1700-an. Nah, itu yang paling pertama dilihat di situ dulu sebenarnya. Ada atau tidak, karena intensitasnya itu sangat kuat. Nah, ini adalah contohnya senyawa ftalat ya, dioktil ftalat. Dia tidak memiliki gugus OH. Gugus OH itu munculnya daerah 3000-an ya. Daerah 3300, 3500 ya di situ. Dan seterusnya di sini bisa diidentifikasi tiap puncaknya ini berperan untuk senyawa apa atau fragmen yang mana gitu. Nah, selanjutnya ini alat NMR ya. Alat NMR ini terdiri dari beberapa peralatan ya. Secara ringkas saya berikan di sini dibagi 3, jadi workstation, NMR console, dan alat magnetnya, gitu. Di sini ada sampel yang dimasukkan lewat atas. Persiapan sampelnya itu sangat sederhana, hanya dilarutkan saja dengan pelarut berdioterium, lalu dimasukkan ke dalam alat NMR, gitu. Nah, di dalamnya medan magnet itu akan bekerja dalam melakukan iradiasi terhadap sampel. Ya, jadi di sini ada bagaimana NMR ini bekerja ya, ini infografis yang saya dapatkan ya, sangat menurut saya ini sangat seringkas dan sangat mudah dipahami. Jadi yang pertama itu sampel itu dimasukkan ke dalam suatu medan magnet, gitu. Lalu dia berputar di situ, berspin ya. Lalu frekuensi radio juga diterapkan di dalamnya, gitu. Nah, selanjutnya efek dari medan magnet tersebut adalah inti-inti atom ya, proton, dan itu akan berspin dan memiliki arah-arah tertentu. Nah, inti atom ini akan menyerap energi, lalu yang ketiga adalah selanjutnya energi tersebut akan dibaca oleh instrumen. Jadi pulsanya yang nomor 4 dan nomor 5 itu mentransfer hasil pembacaan energinya tersebut ke dalam suatu bentuk pulsa. Dan pulsanya ini akan diolah di NMR console untuk selanjutnya menghasilkan spektrum yang bisa dianalisis. Gitu. Nah, secara umum proses-proses ini itu berjalan singkat ya. Tadi saya bilang untuk mengukur hidrogen hanya dibutuhkan kurang dari sekitar 10 menit, paling cepat ya. 5 menit juga sebenarnya bisa, cuman nanti spektrum yang dihasilkannya itu tidak baik gitu. Oke, nah ini mungkin saya paparkan beberapa hasil pengukuran NMR. Ini tidak akan saya jelaskan secara detail tentunya ya, hanya kalau dia HNMR itu yang akan diperoleh di spektrumnya itu adalah hidrogen ya. Di sini adalah hidrogen, ini hidrogen, ini hidrogen. Dan dia range-nya itu mulai dari 0 sampai sekitar 12. Di satuannya adalah ppm ya. Dan di sini yang paling tinggi adalah puncak pelarutnya. Pelarutnya tentu saja akan muncul gitu. Dan yang paling pertama untuk menganalisis suatu senyawa itu adalah melihat gugus fungsinya atau karakteristiknya. Itu bisa dilihat dari daerah 3 sampai 10 ppm. Nah, di situ ada ya fragmen-fragmennya, ada aldehid, ada ikatan rangkap, dan ada yang teroksigenasi. Nah, selebihnya adalah fragmen-fragmen alifatik yang rumit ini, nanti ke depannya akan diurai ini fragmen-fragmen yang rumit ini, jadi bisa diperbesar alatnya gitu. Oke. Dan karbon NMR itu selanjutnya adalah karbon NMR dan DEP ya. Di sini yang di atas adalah karbon NMR, di sini relatif lebih sederhana ya, karena sinyal yang muncul itu hanya satu garis, tidak banyak seperti proton ya. Lalu di bawah ini diperjelas dengan percobaan DEP ya. Jadi karbon itu kan banyak jenisnya ya di senyawa organik itu. Ada yang karbonnya CH2, CH3, CH dan seterusnya. Di sini diperjelas
Kalau yang ke atas di sini itu adalah CH atau CH3 ya. Kalau yang ke bawah adalah CH2. Lalu yang tidak muncul di karbon NMR namun tidak muncul di DEP ini merupakan karbon quaterner. Nah, jadi di sini NMR itu sangat powerful ya karena hingga ke jumlah karbon pun dia bisa mengetahui. Kalau IR, MS total jumlah karbon tahu, tapi lingkungan karbonnya itu tidak akan diketahui. Gitu. Nah ini percobaan yang selanjutnya, percobaan yang lebih advance, yaitu NMR 2 dimensi. Di mana dari NMR ini diplotkan yang atas itu, yang spektrumnya horizontal, ya adalah HNMR, yang vertikal adalah karbon. Nah, jadi diplotkan dua spektrum yang berbeda digabung lalu diukur. Di sini percobaan HMBC namanya, itu mengetahui tetangga antara hidrogen dengan karbon sekelilingnya. Nah, jadi karbon sekelilingnya akan kita ketahui nih tetangga dari puncak yang ini tuh siapa, tetangganya itu siapa saja begitu ya. Oke. Nah, ini lebih jelas lagi spektrum Cauchy. Di sini dua spektrum yang sama ya. Hidrogen yang di atas, yang di bawah juga hidrogen. Itu sama menentukan fragmen tetangganya juga begitu. Antara 22 dan 23 misalnya, antara 1, 2 dan 3, antara 6, 7 dan 8 dan seterusnya. Nah, itu akan bisa diketahui di sini dari spektrumnya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menentukan senyawa yang akan diperoleh itu apakah baru atau tidak. Ya. Nah, ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, kita harus tahu dulu materi yang atau tanaman atau senyawa yang akan disintesis ya, tanaman yang akan diisolasi. Karena dari situ kita bisa tahu informasi awal mengenai jenis senyawa apa saja yang terdapat di dalamnya. Nah, itu tips yang pertama ya. Yang kedua adalah melihat secara umum proton atau karbon NMR-nya. Secara umum dia masuk golongannya mana? Senyawa organik kan dibagi dua yang paling umum ya, yaitu aromatik atau alifatik. Nah, masuknya kalau alifatik berarti nanti ada turunan senyawanya lagi apa. Jadi supaya pencariannya itu tidak random gitu, karena kan di alam senyawa ada ribuan ya, tidak mungkin kita sisir satu-satu gitu. Jadi pendekatan spesies itu sangat penting, disebutnya sebagai kajian biogenesis dalam upaya menemukan senyawa yang mirip di dalam tanaman tersebut. Gitu. Dan selanjutnya adalah melakukan perbandingan dengan senyawa yang hampir sama. Nah, di sini juga sama, ditemukan di tanaman yang sama ya, di genus yang sama. Terakhir adalah melakukan perbandingan dengan SciFinder. SciFinder ini tidak gratis ya, jadi suatu institusi itu harus berlangganan karena ini cukup powerful ya. Kalau di luar negeri sepertinya hampir setiap univ itu berlangganan SciFinder, begitu. Karena di sini kita bisa langsung gambar strukturnya yang ingin kita cari. Setelah digambar, lalu tinggal diklik search ya. Nah, nanti akan muncul kemiripan senyawanya, apakah 100% miripnya, 99% dan seterusnya. Atau SciFinder ini bisa dilakukan untuk melihat metode sintesis. Nah, kita masukkan di sini di SciFinder bisa menggambar struktur kimia juga ya. Jadi struktur kimianya kita gambar di SciFinder, lalu kita ingin merubah gugus fungsi misalnya. Nah, di situ juga bisa ketahuan atau bisa terlihat begitu bagaimana reaksi-reaksi yang akan berlangsung. Oke. Dan ini yang terakhir sebagai penutup dari kuliah saya, yaitu tentang challenge ke depannya. Selanjutnya di sini ada beberapa challenge yang sulit untuk dipecahkan dalam penetapan struktur kimia. Ya. Jadi yang pertama adalah untuk menetapkan stereokimia absolut. Challenge yang pertama ini sudah banyak dipecahkan ya sebenarnya. Bisa dengan teknik noisy. Kita tahunya kalau yang bergelut di bidang kimia bahan alam itu noisy itu relatif ya, tapi sebenarnya absolut juga bisa ditentukan dengan noisy.
biasanya dengan melakukan perbandingan begitu ya antara senyawa yang dihasilkan dengan literatur yang ada. Yang kedua adalah senyawa yang kurang stabil. Di sini ada senyawa-senyawa heterosiklik yang ternyata memiliki keaktifan yang sangat tinggi dalam bidang farmasi. Jadi banyak senyawa-senyawa heterosiklik ya, itu terkenal memiliki keaktifan yang tinggi dan ditemukan di banyak sekali jenis obat-obatan. Oke. Beberapa senyawa tidak stabil sehingga dalam hitungan menit atau detik dia terdegradasi sehingga akan sulit dalam menentukan struktur kimianya. Selanjutnya adalah interpretasi data itu dalam beberapa kasus itu sangat sulit. Ini saya ambil contoh senyawa maitotoksin. Ini merupakan suatu senyawa toksin yang diperoleh dari alga laut, Dinoflagellata ya. Dan dari alga laut ini, maitotoksin ini memiliki sejumlah, kalau tidak salah sekitar 300 atom karbon ya. Dan bentuknya itu mirip semua. Jadi di dalam spektrum CNMR atau HNMR itu sinyalnya akan menumpuk satu sama lain. Sehingga interpretasi data ini itu sangat sulit dilakukan. Jadi harapannya ke depannya itu dengan kombinasi AI ya, artificial intelligence itu sebenarnya harusnya bisa juga ya dalam memanfaatkan artificial intelligence untuk membaca begitu ya spektrum senyawa yang bisa dibilang sangat rumit gitu. Oke. Yang terakhir adalah peralatan NMR ini cukup mahal ya. Mungkin kalau di luar negeri ini enggak seberapa, tapi kalau untuk ukuran Indonesia ini cukup mahal ya. Kurang lebih harganya 25 miliar satu set peralatan NMR ini, dan perawatan tiap bulannya pun bisa memakan biaya sampai ratusan juta karena dibutuhkan dalam mengganti gasnya, maintenance listrik dan seterusnya gitu. Dan sehingga ini juga bisa merupakan beberapa challenge yang akan muncul dalam penetapan struktur kimia. Oke. Selanjutnya yang mungkin cukup sekian ya. Semacam sharing gitu atau kuliah yang bisa saya berikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, oke, kalau tidak ada mungkin bisa kontak saya langsung ya di email Unpad gitu, kindi.farabi@unpad.acid. Apabila ada yang barangkali tertarik atau yang ingin ditanyakan tentang segala macam ya, baik tentang kimia organik, organik sintesis, dan lain sebagainya. Biasanya bidang kajian ini itu kerjasamanya itu dengan banyak bidang ya. Salah satunya adalah dengan kedokteran, farmasi, pertanian, dengan bidang kedokteran hewan juga ya, dan seterusnya begitu. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup saja kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.